Nah, dengan kesadaran muraqabatullah seperti itu, takut dia. Kalau yang di atas, dia berterima kasih, bersyukur, dia iman dan amal saleh. Kalau yang ke bawah ini, takut dia masuk neraka. Jawabannya sama, iman dan amal saleh. Bapak-bapak bisa bertanya kepada dirinya sendiri, saya ini beriman dan beramal saleh itu apakah karena saya mengharapkan surga atau karena saya takut masuk neraka? Mana yang lebih dominan? Datang ke masjid, rajin beribadah itu karena pengen masuk surga atau takut masuk neraka? Mana yang lebih dominan? Takut masuk neraka. Nah, berarti takutnya. Tapi ada harapan juga masuk surga. Sejalan sajalah itu ya. Takut masuk neraka, pengen masuk surga. Apalagi kalau kita baca ayat-ayat tentang akhirat, tentang azab Allah. Ada imam, asal ada ayat-ayat tentang azab itu mesti nangis dia. Ada juga yang nggak tahu, nggak nangis apa-apa ya karena nggak paham. Nggak paham apa yang dibaca. Jadi ada ustadz di Jakarta itu setiap sholat kalau ada ayat-ayat tentang akhirat, tentang azab neraka itu dia nangisnya sampai nangis beneran gitu. Sampai jamaah juga terganggu dibuatnya. Saya sampaikan, Ustadz menangis tapi kita di belakang udah terganggu. Kalau nangis jangan serius begitu nangisnya, dikit terisak aja dikit enggak apa-apa. Jadi kalau imamnya menangis lama sesungguhkan itu jamaahnya belum tentu tambah khusyuk, malah khawatir. Ini selesai enggak sholat kita ini? Saya nasihati dia. Terus dia bilang, saya enggak sengaja kok, nangis saja. Nah, kenapa nangis? Ya karena ingat azab yang di akhirat. Nah kalau begitu, kalau jadi imam, pilih ayat-ayat yang tidak ada azabnya. Ayat-ayat, apalah, banyak juga ayat-ayat yang enggak ada tentang azab. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, sholat tahajud, nah silakan. Mau menangis setengah jam juga silakan. Tapi kita menghargai, kenapa? Karena memang dijiwai itu. Dijiwai. Ada orang yang mencela orang lain. Kalau ada orang yang beramal saleh, beriman, beramal saleh, mengharapkan pahala, menghitung pahala, bilang kamu itu enggak ikhlas, beramal tanpa pamrih. Loh, justru meminta kepada Allah balasan itu yang ikhlas. Yang dimaksud beramal tanpa pamrih itu pamrih dari manusia, bukan dari Allah. Dari Allah kita memang minta. Allah nyuruh minta. Jadi enggak tepat. Enggak apa-apa. Dua-duanya sama. Kita beramal, beriman, beramal saleh karena harap surga sah. Karena takut masuk neraka juga sah. Orang-orang tasawuf sufi ada yang mengatakan begini, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala alan naril jahimi aqwa. Oh Tuhanku, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak kuat masuk neraka. Itu gaya saja. Enggak pantas masuk surga, tapi enggak kuat juga masuk neraka. Itu artinya tetap minta masuk surga.
Oh Tuhanku, kekasih hatiku, aku menyembahmu bukan karena harap masuk surga. Kalau aku menyembahmu karena harap masuk surga, maka haramkan surga untukku. Oh Tuhan kekasihku, aku menyembahmu bukan karena takut masuk neraka. Kalau aku menyembahmu karena takut masuk neraka, maka benamkanlah aku ke dalam neraka. Tapi aku menyembahmu karena berharap ridhamu. Ya sama aja. Itu cuma putar-putar aja. Kalau dapat ridha dari Allah, fahuwa fi insyatin radiyah, pasti surga. Nah, itu. Jadi mau muter-muter, akhirnya surga juga, atau mau tembak langsung kayak orang Medan ya, boleh saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kesadaran itu harus kita pelihara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Dan itulah yang mengontrol kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala kita mau berbohong, kita ingat Allah pasti tahu. Tatkala kita mau mencuri, Allah pasti tahu. Tatkala kita mau menipu, Allah pasti tahu. Kemanapun kita pergi diawasi oleh Allah. Tetapi karena pengawasan ini gaib sifatnya, Allah Maha gaib, itu memang betul-betul perlu ditanamkan di dalam hati. Oleh itu dibantu dengan ucapan, biar kita ingat Allah mengawasi. Dengan kalimat-kalimat thayyibah, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu membantu kita. Mulut kita membaca, pikiran dan hati kita ingat Allah. Ada yang kasih metode baca subhanallah 100 kali, ingat Allah 100 kali. Subhanallah. Subhanallah. Kurangi membacanya tapi ingatnya tetap. Baca 90, ingatnya tetap 100. Kurangi sampai akhirnya tanpa membaca pun tetap ingat Allah. Itu hanya latihan. Tapi tidak ada masalah kalau selalu kita baca. Pakaian juga bisa membantu kita untuk ingat dengan Allah. Pakaian. Di rumah kaligrafi juga bisa bantu. Kenapa dipasang orang kaligrafi ayat-ayat Allah di dinding? Bukan untuk dibaca. Bukan hanya sekedar hiasan. Tapi membantu, mengingatkan. Di ruang mana di rumah kita itu yang kita sering lupa dengan Allah? Di ruang mana? Ruang tamu? Ruang makan? Ruang televisi? Atau ruang mana kita sering lupa? Nah, pasang tulisan di situ. Apakah ayat kursi atau innallaha sami'un alim? Untuk apa? Setiap kita masuk ruangan kita ingat. Di kantor, ya di kantor dipasang. Taruh Al-Quran, lihat Al-Quran kita ingat. Nah sekarang beruntung Al-Qurannya bisa dimasukkan handphone. Nah setiap ingat handphone harusnya ingat juga Al-Quran, mengingatkan kita. Kalau enggak, dibantu oleh teman-teman. Bergaulah dengan orang-orang baik. Bergaulah dengan orang-orang saleh yang akan mengingatkan kita. Sebab kalau kita sadar diawasi, ya pasti kita akan baik. Coba misalkan waktu bujang dulu, coba diingat-ingat. Diundang oleh calon mertua makan malam.
Dulu pakai di undang-undang makan malam apa enggak? Apa langsung aja? Diundang makan malam, dihidangkan makan malam, udah jelas ini makan di depan calon mertua. Itu akan makan dengan duduk manis, makan dengan baik. Kalau sendok pakai sendok, garpu enggak bunyi. Walaupun masih lapar enggak nambah. Ambil dagingnya, lauknya dikit-dikit. Kenapa dia begitu sopannya? Karena dia sadar sedang diawasi oleh calon mertua. Kalau seenaknya saja bisa tidak jadi. Begitu pulang ke tempat kos, buka baju, makan yang sebenarnya. Tidak diawasi. Semakin jelas orang mengawasi, semakin sadar orang. Makanya sekarang secara fisik dibantu. Itu kan internal, pengawasan internal. Karena manusia itu dhaif, pengawasan internal dibantu dengan pengawasan eksternal melalui alat. Supaya pegawai itu hadir, kerja, tepat waktu, disiplin, ada pengawasan eksternal. Pakai apa? Pakai ini. Ya. Nggak bisa titip. Nggak bisa ya. Mahasiswa dulu juga begitu. Hadir. Apa bukti hadir? Tanda tangan. Tapi karena pengawasan internalnya lemah, kesadaran muraqabatullahnya lemah, tanda tangan dia diatasi. Titip sama teman, tolong tanda tangan kan ya. Tiru aja tanda tangan saya. Dia tahu juga pegawai akan periksa satu-satu kok. Bagaimana menghafal tanda tangan 140 mahasiswa, 40 mahasiswa, enggak bisa. Titip tanda tangan. Akhirnya dosen-dosen tahu ini banyak yang titip tanda tangan ini. Lalu ganti metode, tidak tanda tangan lagi, pakai kartu. Tapi bisa juga kartunya dititip, pakai cap jempol. Nah, cap jempolnya pegawai-pegawai tidak bisa titip jempol, tapi bisa diatasi. Di satu kampus harus datang jam 8, pulang jam 4, jempol. Datang jempol, pulang jempol. Tapi ada yang datang sebelum subuh, habis subuh udah datang dia naik motor dari rumahnya. Orang masuk jam 8, dia jam 6 udah datang dia ke kampus. Pakai sarung aja dia ke kampus, cek. Nah, berarti pulang lagi dia. Habis itu dia datang sekali lagi, habis maghrib dia datang, cek. Lalu waktu diperiksa, wah ini pegawai paling rajin ini. Datang subuh, pulang maghrib. Ternyata cuma jempolnya, habis itu entah kemana dia, enggak berhasil lagi. Jadi pengawasan eksternal bisa gagal kalau tidak ada internal.